Hujan deras yang mengguyur Jakarta mengakibatkan sejumlah ruas jalan tergenang banjir. Salah satunya di Jakarta Selatan. Ketinggian air banjir mencapai 60 cm. Jalan Dharma Wangsa Kebayoran Baru Jakarta Selatan terendam air setinggi 60 cm. Tingginya genangan air membuat kendaraan roda 2 mati mesin ketika nekat menerobos banjir. Selain karena hujan deras, genangan ini diperparah dengan buruknya drainase yang ada di kawasan Dharma Wangsa. Banjir juga terjadi di Jalan Falatehan Kebayoran Baru Jakarta Selatan. Kawasan ini tergenang air setinggi 60 hingga 70 cm. Tingginya genangan air membuat arus lalu lintas Blok M menuju Senayan terganggu. Sejumlah kendaraan roda 2 dan roda 4 yang sedang memarkir kendaraannya di kios pun ikut terendam. Sementara pengendara roda 2 yang nekat menerobos genangan air mengalami mati mesin. Nggak bisa nyala? Nggak bisa nyala. Tadi emang nerobos banjir di sini, Pak? Iya, di sini. Emang Taunya ke dalam sana, makin dalam kalau tahu lewat sini. kemana, Pak, tadi di dalam ya, Pak? Kira-kira? Di atas, lutut. Oh, di atas lutut? Iya. Bapak mau kemana, Pak? Mau pulang. Banjir juga kembali merendam permukiman warga di Kebon Pala, Kampung Melayu, Jakarta Timur. Ketinggian banjir kali ini mencapai 1 meter. Hingga saat ini warga masih bertahan di rumah dan belum mengungsi. Setelah sempat surut beberapa hari lalu, ratusan rumah warga di Kebon Pala, Kampung Melayu, Jakarta hari ini kembali terendam. Sejumlah warga harus menjalani aktivitasnya di tengah banjir. Banjir ini disebabkan kiriman air dari Bogor yang membuat Sungai Ciliwung meluap. Banjir juga merendam ratusan rumah warga di Jalan Kamal Raya, Tegal Alur, Jakarta Barat. Banjir ini disebabkan air pasang laut. Banjir rob setinggi 25 hingga 50 cm ini membuat aktivitas warga terganggu. Selain pemukiman warga, air pasang setinggi 30 hingga 40 cm juga menggenangi ruas Jalan Kamal Raya, Tegal Alur. Pengendara yang melintas harus waspada karena ketinggian banjir. Banjir setinggi 40 cm juga menggenangi Jalan Lodan Raya, Pademangan, Jakarta Utara. Banjir ini disebabkan pasang air laut atau rob dan meluapnya Kali Ancol. Petugas kepolisian menutup sementara pintu masuk menuju kawasan wisata Ancol di Gerbang Barat karena sudah tidak bisa dilintasi kendaraan. Sejumlah kendaraan roda 4 maupun roda 2 yang ingin masuk ke kawasan wisata Ancol diputar balikan petugas. Buat apa sih, Pak, banjirnya, Pak? Air rob dari kiriman dari Bogor ya, Pak, ya? Air dari Bogor kiriman. Berarti campur, Pak, ya? Ya, campur. Untuk pengunjung sendiri untuk melintas apa masuk di kawasan Ancol di pintu barat sendiri gimana, Pak? Untuk pintu barat sementara ditutup total, Mas, karena tidak bisa dilewatin. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyatakan Pemprov DKI terus berupaya menangani banjir rob di Jakarta Utara, salah satunya dengan membuat tanggul. Beberapa kawasan di Jakarta Utara tergenang banjir, seperti di Jalan RE Marta Dinata, Pademangan, hingga pintu masuk kawasan Ancol. Sejauh ini Pemprov DKI sudah menyiapkan beberapa mesin pompa untuk mengurangi genangan air. Yang cukup rendah, ya, memang perlu waktu untuk memindahkan air melalui pompa-pompa yang ada. Semua kita kerahkan sebaik mungkin pompa, memang perlu waktu karena intensitas hujan yang tinggi. Pak, ini kan masalah bertahun ya, Pak. Punya program yang sudah dilaksanakan sejauh ini, diantaranya adalah pembuatan tanggul, ya, di sekitar pantai itu sudah dilaksanakan bertahap dan emang memerlukan waktu. Itu kerjasama kami Pemprov dengan pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR. Kita ada program pembuatan tanggul, ya. Jadi memang perlu waktu. Sekali lagi mohon bersabar semua. Prinsipnya kami pemerintah daerah Situasi terkini banjir rob di kawasan Ancol, Jakarta Utara akan disampaikan jurnalis Kompas TV Agi Kurniasandi. Agi, menjelang sore ini Jakarta diguyur hujan. Bagaimana dengan kondisi banjir rob di sana? Apakah ketinggian air semakin tinggi?
sudah mulai surut, Cindy dan juga saudara. Banjir rob yang terjadi di kawasan Ancol yang berada di Jakarta Utara ini sudah mulai surut tadi sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Ada sejumlah petugas SDA ataupun sumber daya air dari Provinsi DKI Jakarta yang turun langsung ke jalanan membawa pompa air atau penyedot air yang mobile begitu untuk menyedot genangan air yang berada di kawasan jalan di kawasan Ancol. Kemudian pada pukul 15.00 waktu Indonesia Barat sehingga air sudah mulai surut di area kawasan Ancol. Setidaknya ada 2 jalan yang sebelumnya terendam banjir, Cindy dan saudara. Ada jalan RM Marta Dinata dan juga ada jalan Ragon Raya. Saya akan menunjukkan kepada Anda, Cindy dan saudara, bagaimana situasi terkini dari kondisi jalan yang ada di kawasan Ancol. Ini merupakan yang Anda lihat ini merupakan jalan Ragon Raya yang tadi pagi sampai dengan siang ini sempat terendam banjir rob sekitar ketinggian kurang lebih 50 cm sampai dengan 70 cm. Namun yang Anda bisa lihat kondisinya sudah mulai surut karena tadi sudah ada beberapa petugas dari sumber daya air dari Provinsi DKI Jakarta untuk melakukan upaya untuk penyurutan begitu, sehingga kendaraan yang dari arah Pluit untuk menuju ke Ancol ataupun sekitarnya sudah bisa melewat, sedangkan tadi pagi sampai dengan siang sempat ditutup. Kemudian juga di sebelah kirinya merupakan jalan RR Marta Dinata yang sebelumnya juga dari pagi sampai dengan siang tadi ditutup oleh petugas baik itu dari kepolisian ataupun dari Dinas Perhubungan karena memang adanya genangan sehingga ini tidak diperbolehkan bagi kendaraan roda 2 ataupun roda 4 untuk melintas kendaraan tersebut. Namun sampai saat ini sudah berjalan normal sehingga ini bisa dilalui oleh para pengguna jalan ataupun dari para pengendara. Tetapi Cindy dan saudara, kalau kita melihat dari data dari Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta per pukul 15.00 waktu Indonesia Barat, setidaknya masih ada 2 pintu air di daerah Jakarta Utara yang statusnya masih siaga. Di antaranya yang pertama ialah Pasar Ikan dengan ketinggian masih berada di 132 cm dengan gelombang air laut mencapai 220 cm. Kemudian juga ada pintu air selanjutnya yang berada di kawasan Jakarta Utara. Ini merupakan pintu air Marina dengan ketinggian air masih mencapai 215 cm dengan ketinggian gelombang air laut mencapai 214 cm. Keduanya ini masih siaga sehingga dari Dinas Sumber Daya Air ini menyampaikan kepada warga sekitar untuk waspada jika nantinya terjadi adanya banjir susulan baik itu banjir rob ataupun banjir yang disebabkan oleh luapan air yang terjadi di Kali Ancol. Seperti yang kita ketahui, Cindy dan saudara, genangan yang terjadi di kawasan jalan di kawasan Ancol ini bukan hanya berasal dari rob saja ataupun air pasang dari air laut, tetapi juga disebabkan adanya luapan dari Kali Ancol yang tepatnya berada di tengah-tengah antara jalan RR Marta Dinata dan juga jalan Ragon Raya. Kemudian juga cuaca di sekitar lokasi kejadian tempat saya melaporkan ini masih juga mendung disertai dengan angin. Kemudian juga tentu dari pihak petugas yang bersangkutan ini masih menyiagakan adanya 2 penyedot mobile yang disediakan untuk berjaga-jaga. Kemudian juga sudah ada dari pihak baik itu dari kepolisian atau Dinas Perhubungan untuk mengantisipasi jika nantinya ada genangan kembali susulan dan harus menutup jalan yang berada di kawasan Ancol, Jakarta Utara. Cindy. Agi, di tempat Anda melaporkan saat ini banjirnya sudah surut, tapi bagaimana dengan akses masuk ke kawasan wisata Ancol? Karena tadi ketika banjir melanda kawasan wisata Ancol, pintu masuknya ditutup. Bagaimana dengan kondisi saat ini? Kalau tadi sempat kami mengecek begitu Cindy untuk melihat bagaimana kondisi dari pintu barat untuk masuk ke area Ancol. Memang pada pagi hari sampai dengan siang hari ini sempat ditutup karena memang ada genangan air yang sampai sana sehingga ketinggiannya mencapai 50 cm. Tetapi setelah saya saat tadi lihat di lokasi kejadian sudah mulai surut karena juga sudah ada 2 alat penyedot mobile yang sudah disediakan ataupun telah dilakukan penyedotan kepada genangan yang berada di pintu masuk ke Ancol, sehingga sudah mulai berangsur untuk bisa dimasuki oleh warga sekitar yang memang ingin masuk ke kawasan Ancol. Dari beberapa pintu masuk dari pintu barat masuk ke Ancol ini tadi sudah terlihat ada 2 pintu yang telah digunakan oleh pihak dari pengelola Ancol untuk memperbolehkan masyarakat yang memang tadinya akan melakukan kunjungan ke kawasan Ancol sudah bisa
masuk ke kawasan Ancol. Begitu juga dengan pintu lainnya yang akan masuk ke Ancol juga sudah mulai dioperasikan oleh pihak pengelola Ancol karena kondisinya memang tadi sudah sampaikan sudah mulai surut, tidak ada lagi genangan. Tetapi yang perlu diwaspadai oleh warga sekitar, khususnya adalah pesisir dari wilayah DKI Jakarta, karena ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh perkiraan BMKG ataupun yang disampaikan oleh BMKG bahwa DKI Jakarta termasuk ke dalam 13 wilayah yang akan terdampak akibat adanya cuaca ekstrim. Periode tanggal 6 sampai dengan tanggal 7 November, DKI Jakarta akan mengalami cuaca ekstrim berdampak berupa banjir rob dan juga tanah longsor, sehingga yang harus dilakukan oleh masyarakat sekitar adalah mengantisipasi dan juga adanya tindakan atau pencegahan yang dilakukan oleh pemerintah setempat sehingga untuk meminimalisir adanya dampak dari cuaca ekstrim tersebut. Cindy. Baik, terima kasih. Agi Kurnia Sandi melaporkan langsung dari banjirop di kawasan Ancol, Jakarta Utara yang saat ini sudah surut, tapi masyarakat tetap diminta untuk tetap waspada. Terima kasih, Agi.